Hai everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang seminggu ini naik terus ya, bahkan udah baker guys. Oke, sebelum ke analisanya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi ya, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, emitennya namanya Kgen ya, atau Kajen atau Krida Jaringan Nusantara, dan ini penasaran juga sih, hampir seminggu ya, dari mulai start 24 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 hari ini udah, kalau kita tarik dari low nya ini ya, ini udah 170% guys naiknya, tinggi banget ya untuk Kgen. Nah, kita sebelum kita analisa teknikalnya, kita coba untuk ini ya, kita lihat untuk fundamentalnya. Nah, sebenarnya ada spesial enggak sih? Ini aku pakai fundamental ini ya, dari ini keluar 2 Juni ya, baru keluar, pakai yang ini ya, 2 Juni. Kita lihat ini laporan, ini kuartal 1 ya, jadi kuartal 1 ini kuartal 4, kuartal 1 ini udah disajikan dalam bentuk rupiah, jadi nggak perlu dikalikan lagi. Oke, kita lihat ya, kalau lihat asetnya ya nggak biasa aja ya, 69, ini 68. Kemarin kuartal 4 itu 69 ya asetnya, 69 miliar guys, enggak 69 ini 69 miliar. Kuartal 1 ini 68, jadi malah turun ya, kalau kita lihat asetnya ini turun. Nah, kita lihat untuk liabilitasnya. Liabilitasnya ini turun juga ya, sekitar turun 200 juta ya. Dari kemarin 6,8 ini turun ke 6,61 ya, 200 juta lah untuk turunnya. Jadi kalau kita kurangin aset dengan likuiditas, ini masih ada likuiditas sekitar 61 miliar ya. Nah, ini malah turun ya, kalau kita bandingin kuartal 4 dengan kuartal 1 ini malah turun ya untuk likuiditasnya. Tapi masih positif guys. Oke, untuk pendapatan. Nah, untuk pendapatan ini sebenarnya rugi ya. Di kuartal 1 ini rugi dibanding kuartal 4 ya. Ini ya, kuartal 4 ini masih bukan hasil ya, ini udah rugi. Ke kuartal 4 itu masih ada cuan sekitar 17 juta ya. Ini saham di bursa tapi cuannya 17 juta. Dan ini ruginya bersih sekarang ini malah jadi 286 juta ya untuk kerugian. Jadi ini naik berlipat-lipat ya, kalau kita bandingin untuk pendapatannya ini malah ruginya 10 kali lipatnya ya dibanding kuartal ke-4 ya kerugiannya. Dan IPS nya tentu juga rugi ya, ini rugi dari 0,04 ini jadi rugi 0,59 ya untuk kerugian. Nah, kita lihat untuk cash flow nya seperti apa. Kalau lihat cash flow dari operasional ya minus ya. Dari kemarin masih ada surplus ya, dari 89 juta, 289 juta, ini jadi minus 95 juta ya. Tapi kas secara kas masih positif ya. Oke, kita lihat untuk segi teknikalnya. Nah, ini guys ya, kalau kita lihat nih. Nah, ini kalau kita lihat dari tanggal 23 nih ya, 23 sini di low-nya 90. Ini kalau naik ke sini ya, sekarang ya itu udah 178 ya, lumayan. Ini mungkin seminggu ya, seminggu aja udah hampir 2 kali baker ya, tinggal besok ini naik apa enggak. Cuma ini kita lihat historical kemarin tahun lalu ya, ini 2022 Januari ini pernah naik sampai 1000 ya, Januari 1000. Nah, sebelumnya ini ya Agustus, ini Februari tahun lalu ini pernah naik jadi 1300. Bahkan di tahun Desember ya, tahun lalu ya juga naik ya sampai 2000 malah ya. Ini sampai 2000 ya untuk Januari ya. Nah, dari sini kita bisa kita coba pelajari ya. Ini kalau lihat ya, sering waktu ini ya di bulan-bulan Januari itu naik ya. Setelah Januari guys, ini ya
turun rata-rata setelah Januari itu mulai turun ya. Ini masih lagging ya ini, tapi masuk ke Maret ya turun. Ini pas efek ini ya, ini efek COVID nih karena Maret nih, pokoknya Maret tuh efek COVID. Ini pernah ini EPO nya tanggal ini ya 10 Juli ya 2019 ya, dari EPO 2019 ini langsung naik ke 1700 terus langsung naik lagi ke 2000-an ya, 2100. Dan hari ini turun ya, lumayan tajam juga, dari 2000 turun ke 86 lah ya, ada 86 tuh. Nah STP juga nggak tahu ini emiten untuk apa ya, tapi emang kalau buat backdoor ini murah sih. Nah kita pelajarin aja pola-polanya seperti ini, dia naiknya seperti apa sih tandainya. Nah jadi nanti di masa yang datang kita bisa entry ya dengan pola yang kita udah pelajari. Ini kalau kita lihat ini memang pernah jatuh ya, pernah 2000 terus jatuh ya, jatuh. Ini lama ya, dari Maret sampai Juni ya, Maret bulan 3 sampai Juni bulan 6, hampir 3 bulan ya stuck di 1200. Apakah ini di ini ya, ini kayaknya di suspend ya, suspend lagi ya. Hari itu naik ya, terus naik, terus turun, mulai turun ke 400, baru naik ya, turun. Nah turun terus bikin sideways, malah turun lagi. Nah kalau kita lihat ini biasanya sideways hampir sebulan ya, itu bisa dikategorikan udah sideways ya kalau untuk emiten kajian. Jadi nanti ini udah naik ya, karena ini pernah naik juga kan, ini ya sementara kan, kayak ini ya pernah naik ya, terus sementara terus turun. Ini berapa persennya? 70% ya. Lihat apakah nanti akan confirm dia akan menuju ke hacknya, ATH nya, nggak tahu ya. Kita cuma ini riskan ya guys ya, udah tinggi banget. Coba kita lihat untuk cek metodologinya ya. Ini kalau kita lihat dari 23, ini segini sih, baru 147 ya. Ini lotnya emang tipis ya sini. Emang enaknya main di emiten gini tuh lotnya tipis. Cuma kita lihat ya, tadi kalau lihat dari fundamental sebenarnya belum ada turnaround ya, malah cenderung rugi. Cuma kita nggak tahu ya apakah ini mau di backdoor apa tidak. Untuk backdooran perusahaan juga kita nggak tahu. Cuma kalau backdoor itu lebih mungkin ya, karena murah ya, untuk akuisisinya sangat murah kan. Tinggal dikali market capnya aja. Kalau lihat asetnya juga segitu kan, asetnya cuma tadi sekitar 68 miliar ya. Sebenarnya kalau untuk backdoor, untuk perusahaan baru diakuisisi hanya ngambil listednya aja sih. Ini tergantung, lumayan murah lah. Ini PD, YP, DR ya. Kalau kita lihat dari sini, cuma kalau kita lihat lebih jauh lagi, startnya kan dari ini ya, pas bentuk sideways-nya 11 Maret ya. Setelah 11 Maret, apakah ada akumulasi ya? Enggak juga guys, emang ini kecil-kecil ya, emang kecil. Dan ini kalau untuk harganya udah mahal ya, jadi saya nggak mau entry. Cuma kalau nanti turun lagi ke sideways-nya, mungkin bisa inilah nyobalah dikit-dikit, karena emang ini ya, kalau kita pelajarin emang dia konfirmasi sideways harus lama ya. Ini dari Mei ya, baru jalan sekitar 24 ya, 24, jadi hampir sebulan. Dan ini ketika ini belum ada sebulan, rata-rata turun ya, belum konfirmasi sideways, turun dia. Ini ya, ini baru, ini udah lumayan ya, dari ini Oktober ini sampai November ya, rata-rata udah sebulan baru dia confirm lagi ya. Jadi ini kalau misalnya belum sebulan, lebih baik kita nunggu aja, karena potensi lebih turun guys ya. Nah, kalau kita lebih udah sebulan, ini potensi naiknya lebih tinggi, seperti itu untuk analisanya. Jadi kita nggak akan, maksudnya ketika ketemu emiten tersebut apakah kita harus entry atau enggak ya,
kita bisa mempelajari polanya. Nah, nanti teman-teman silakan aja ya dipelajarin sesuainya atau ditandain ketika naik, misalnya ini dia area oversold atau volumenya mulai tinggi atau apapun, mungkin teman-teman punya indikator sendiri ya favoritnya, jadi nanti tinggal dimasukin aja, jadi suatu saat ketemu emiten yang sejenis kita bisa manfaatin. Ini memang volatile ya, kalau lihat ini sering naik sering arah, ini sering naik, ini juga sering. Kalau lihat ini lebih mantap lagi ya, naiknya hampir dari start berapa ini, 200 ke 2010 kali backer guys. Oke, untuk analisa kejadian seperti itu ya. Ini hanya bukan ini ya, analisa untuk mempelajari polanya, nanti di suatu saat ketemu emiten tersebut atau emiten yang sejenis ya, jadi kita bisa mengambil hikmah ya dari kejadian ini. Jadi untuk pendapat saya kejadian ini udah naik ya, tinggi dari low-nya ya, tapi nggak tahu kalau kita lihat ATH-nya ini masih jauh. Cuma kalau lihat segi fundamentalnya ya kayak gini, saya nggak dulu. Cuma nanti kalau dapat, mungkin ada kabar kalau ini untuk backdoor, mungkin saya baru ini ya titip sendal. Cuma kalau nggak ada backdooran ya enggak, nanti insya Allah tak sepil ya, karena emang ada info ini ada backdooran ya, apa untuk backdoor emiten. Oke guys, kalau ada pertanyaan silahkan aja tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.